Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespons dugaan kasus tambang ilegal di balik kasus polisi tewas ditembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kapolri mengaku sudah mendapatkan informasi dari Kapolda Sumatera Barat terkait insiden itu. Kapolri meminta Propam Polda setempat mengusut tegas motif pelaku menembak rekannya hingga memberikan sanksi tegas baik etik maupun pidana. Namun ia membantah ada konflik internal di baliknya. Kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Kasat Reskrim Solok Utara AKP Rianto Ulil tewas ditembak rekannya sendiri AKP Dadang Iskandar usai menangkap pelaku tambang ilegal di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kasus ini berawal saat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan menangkap pelaku tambang ilegal pada Jumat dini hari. Saat pelaku tambang ilegal diinterogasi di ruang penyidik, Kabak Ops Polres Solok Selatan menghampiri Kasat Reskrim di lapangan parkir Mapolres. Sejumlah saksi mendengar 2 kali suara tembakan sebelum akhirnya menemukan Kasat Reskrim tergeletak di lapangan parkir. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang, namun tak tertolong. Sementara Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan melarikan diri menggunakan mobil dinas. Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan akhirnya menyerahkan diri usai menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Pelaku menyerahkan diri pada Jumat dini hari ke Polda Sumatera Barat. Propam Polda Sumatera Barat sudah memeriksa 5 orang saksi, termasuk 2 orang anggota Satreskrim Polres Solok yang mendampingi Kasat Reskrim saat menangkap pelaku tambang ilegal. Namun Propam masih menyelidiki motif pelaku menghabisi rekan kerjanya sesama perwira polisi, termasuk dugaan pelaku sebagai backing tambang yang diusut korban. Kapolres Solok Selatan akan kami mintai keterangannya juga. Karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu. Kalau diperiksa sudah 5 orang yang pagi ini, ya di antaranya adalah 2 orang yang bersama Pak Kasat tadi dini hari itu yang bersama-sama memproses dugaan terjadinya galian sirtu yang ilegal, Sementara Komisi 3 DPR meminta kasus polisi tembak polisi di Solok harus diusut tuntas, mulai dari peristiwa penembakan hingga dugaan tambang ilegal yang dibackingi pelaku penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya, ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Ya, ada ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini ya membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya. Jenazah AKP Rianto Ulil rencananya akan dimakamkan di dekat kediaman ibunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga kini, polisi masih belum mengungkap motif penembakan perwira polisi oleh sesama perwira polisi, namun yang pasti, korban ditembak hingga tewas oleh sesama polisi usai menangkap pelaku tambang liar. Tim Liputan, Kompas TV.